Mantan pejabat militer Israel, Hamas tidak bisa dikalahkan untuk saat ini atau masa depan. Some of them will be killed by Hamas if Hamas feels that the Israelis get too close to it. Some of them will die because of the conditions there. And therefore it is urgent for the Pensiunan perwira militer Israel Aharon Bregman menegaskan bahwa Hamas tidak dapat digulingkan, baik sekarang maupun di masa depan. Itu menunjukkan beragam strategi Israel pun akan gagal mengalahkan Hamas. Menurut laporan surat kabar AS The Wall Street Journal, penarikan ribuan tentara Israel dari Gaza setelah mendapat tekanan dari AS menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Israel mengenai hal ini yang menjadikan negara tersebut rentan terhadap lonjakan aktivitas pejuang Hamas lainnya. Bregman yang kini menjadi profesor ilmu politik di King's College di London dan mantan perwira militer Israel, mengatakan, jika tidak ada kemenangan telak atas Hamas, Israel mungkin harus puas dengan tujuan perang yang tidak terlalu ambisius. Meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengakuinya, tujuan untuk menggulingkan Hamas tidak dapat tercapai, baik saat ini maupun di masa depan, katanya dilansir Middle East Monitor. Dikatakan bahwa ketakutan ini meningkat setelah penarikan divisi ke-36 dari jalur Gaza awal pekan ini, yang diikuti dengan rentetan roket yang ditembakkan dari pusat Gaza, tempat divisi tersebut beroperasi. Saat ini, 3 divisi tentara Israel yang berperang di jalur Gaza, di wilayah utara, tengah dan selatan. Menurut juru bicara militer Israel Daniel Hagari, pengerahan terbesar terjadi di kubu Hamas di jalur Gaza Selatan, tepatnya di Han Yunis. Sebelumnya, pensiunan Jenderal Israel Giora Eiland menyatakan bahwa perubahan taktik akan memungkinkan lebih banyak warga sipil dan militan bersama mereka untuk kembali ke Gaza Utara. Kami membayar harga yang sangat tinggi untuk sesuatu yang tidak akan ada artinya dalam waktu singkat, paparnya. Hamas, sebuah organisasi politik dan militan Islam yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS dan Uni Eropa, telah memerintah jalur Gaza sejak tahun 2007. Hamas memiliki tujuan untuk menghancurkan negara Israel, yang oleh PBB diklasifikasikan sebagai negara penjajah wilayah Palestina sejak tahun 1967. Hussein Ibis, peneliti senior di Arab Gulf State Institute di Washington, mengungkapkan Hamas bukanlah sekelompok individu, atau sekumpulan peralatan dan infrastruktur. Itu sebuah merek, dan selama masih ada sekelompok warga Palestina yang ingin menyebut diri mereka Hamas, Hamas tetap ada. Sangatlah bodoh untuk menyatakan perang dengan tujuan yang tidak dapat dicapai. Namun inilah yang telah dilakukan Israel. Dan kecuali kepemimpinan Israel mulai mengurangi retorikanya mengenai tujuan perang, maka kekuatan Israel akan gagal karena mereka telah menetapkan tujuan yang tidak dapat dicapai dan mereka menulis pidato kemenangan Hamas dengan proklamasi mereka sendiri, ujar Ibis. Analis militer Arab mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara, mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisis ini didukung oleh kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia, Gaza Utara dan juga wilayah lainnya. Hal ini juga ditujukan oleh video-video yang baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Praktisnya hal ini berarti bahwa setelah menyatakan bahwa Israel hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina telah berhasil menekan tombol reset sehingga kembali melakukan perlawanan seperti masa-masa awal.
Para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejut mereka kepada The New York Times dan surat kabar Israel dan Amerika lainnya mengenai kemampuan Hamas dan sampai pada kesimpulan meskipun tidak secara terbuka bahwa tidak akan ada kemenangan militer di Gaza. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menyerang timur Jabalia di jalur utara Gaza. Demikian keterangan Brigade Al-Qassam Said militer Hamas dilansir dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam menyerang kelompok musuh yang menembus utara dan selatan kota Khan Yunis dengan mortir. Tambah mereka, Brigade Al-Qassam juga membombardir pertemuan musuh di timur laut Camp Al-Burej di jalur Gaza Tengah dengan mortir kaliber berat. Kemudian Brigade Al-Quds Said militer Jihad Islam Palestina mengungkapkan para pejuang mereka mampu menembak seorang tentara Zionis di selatan kota Gaza. Kami terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Burej, jalur Gaza Tengah. Demikian keterangan Brigade Al-Quds. Kami menargetkan tank Zionis berkafa dengan peluru tandem di poros utara Camp Nusairat. Brigade Al-Quds juga terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan juga senjata yang sesuai di timur tengah dan juga selatan kota Khan Yunis. Brigade Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan musuh Zionis dengan senapan mesin dan senjata yang sesuai di timur dan selatan kota Khan Yunis. Setelah pejuang kami kembali dari daerah bentrokan di timur Gaza, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka menyebabkan sejumlah kendaraan militer musuh jatuh dalam penyergapan yang dirancang dengan hati-hati dengan alat peledak berdampak tinggi yang menyebabkan kehancuran kendaraan dan juga tentara di Gaza. Mereka jatuh antara mati dan terluka. Demikian ungkap Brigade Al-Quds. Selain itu, Hizbullah dari Lebanon juga mendukung ketabahan rakyat Palestina di jalur Gaza dan untuk mendukung perlawanan mereka yang berani dan terhormat para pejuang perlawanan Islam, menargetkan pertemuan musuh Israel di dekat Kastil Hunin dengan senjata roket. Para pejuang perlawanan Islam pada pukul 9.40 pada hari Sabtu menargetkan kumpulan tentara musuh Israel di sekitar situs Duhaira dengan senjata yang tepat sehingga menimbulkan korban jiwa yang terkonfirmasi. Demikian keterangan Hizbullah. Pejuang perlawanan Islam pada pukul 11.55 pada hari Sabtu menargetkan kumpulan tentara musuh Israel di sekitar Barak Zarit dengan senjata yang sesuai sehingga menyebabkan serangan secara langsung.